Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas hubungan yang Allah Ta'ala beri kepada seorang hamba dengan Sayyidina Muhammad SAW. Hubungan seorang hamba dengan baginda Muhammad itu akan terus menerus selama ahlu baitin Nabi Muhammad SAW itu masih menyebar di seluruh dunia, dan Al-Quran masih ada, dan ilmu baginda Muhammad itu masih hidup dimanapun di sebuah kampung. Maka itu hubungan lawan Sayyidina Muhammad kada bakalan putus. Yang mudah-mudahan nikmat tersebut sampai ke hari kiamat kita jangan putus lawan hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad. Jangan putus hubungan kita dengan ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Jangan putus hubungan. Apabila putus hubungan dengan ahlu baitin Nabi Muhammad, otomatis putus hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad. Namun putus hubungan dengan Sayyidina Muhammad, maka putus juga keberkahan dan keutamaan dan karamah daripada Tuhannya Sayyidina Muhammad, sekalipun kita membawa ilmunya baginda Muhammad. Harus ada hubungan kuat dengan Sayyidina Muhammad. Apa salah satunya hubungan dengan Sayyidina Muhammad? Memperbanyak membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnahnya Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, memperjuangkan apa yang dipertaruhkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Dan yang seterusnya yaitu kayak apa hati kita cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cinta mereka itu kita harapkan supaya mereka memberikan kita syafaat kita di hari kiamat, berkat kita cinta kepada kekasih atau keturunan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita cinta, hubungan itu semakin kuat. Bahasa tali itulah amunnya kita adalah hendak kuat hubungan kita lawan Sayyidina Muhammad, supaya tali itu jangan cepat pakai. Kayak apa caranya tali itu asalnya ada, kalau tali itu letak sebuting nih, misalnya sebuting hendak supaya kuat, perbanyak lagi, tambahi lagi talinya nih, talinya ditambahi lagi, benangnya ditambahi lagi, jangan sampai putus. Hendak memperkuat supaya kokoh itu adalah rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad, yaitu dengan melalui cinta kita kepada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ibaratkan ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibaratkan aja lah, ibaratkan seandainya maka ini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini berataan adalah ahlu baitin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk dalam daerah ini, masuk dalam daerah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus ada orang putar mimpi peguruan memberi tasbih. Bagus. Pemimpi peguruan itu memberi tasbih, atau orang lain pemimpi kita, peguruan itu memberi kita tasbih. Kenapa dia? Karena apabila sudah masuk, apabila ditakwilakan, apabila seseorang guru itu memberi tasbih, maka ini sudah masuk dalam daerah bubuhan ahli bait, daerah bubuhan wilayah. Itu baguslah. Ya Allah, mudah-mudahan jangan terputus hubungan kita dengan hamba Allah yang salihin dan ahli bait Nabi Muhammad, agar kuat terus menerus kuat tali kita, tali penghubung kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya ahli bait Nabi Muhammad mengalir di dalam darah mereka itu adalah darah daging Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seluruh hamba Allah Ta'ala yang salihin, bukan ulama, mereka itu menggantikan kayu estafetnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada baginda Muhammad. Kayu estafetnya itu bersambung, ada gurunya sampai kepada baginda Muhammad. Kada pernah dijulung kepada yang lain, dijulung yang untuk pas untuknya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita membahas hadis yang ke-38 lah,
masih belum tuntung kita membahas masalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimatu bid'atun minni. Fatimah itu dia baginda Muhammad adalah darah daging aku. Darah daging. Yubiduni ma yubiduha, membuat aku marah apabila yang sakit itu adalah Sayyidah Fatimah. Makanya hati-hati lawan keluarga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apapun pangkat kita, kayak apapun kemuliaan kita, kayak apapun sugih kita, harus tetap kita di bawah apa? Di bawah naungan rasa cinta kepada ahlu bait Nabi Muhammad, sekalipun ahlu bait Nabi Muhammad itu miskin. Wabil khusus perhatian Sayyidina Muhammad itu wabil khusus apabila ada daripada ahlu bait itu berharap atau mempunyai hajat yang emang kepepet, kabulakan. Banyak ya bagus lagi kabulakan. Selama kita ada, selama kau aja masih mau kasih anak, baik. Karena yang membalas adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perhatian Sayyidina Muhammad luar biasa. Hendak berkah hidup, hendak berkah ilmu, hendak berkah amal, hendak berkah dzurriyyat, hendak berkah majlis, hendak berkah ahlu majlisnya berkah berkahan. Jangan tadi ingat lawan ahlu bait, kayak apapun pangkat kita. Kenapa? Karena pangkat mereka itu adalah kekasihnya Sayyidina Muhammad. Kenapa? Jadi emang itu sudah emang bubuhannya itu sudah kasih apa? Karena para kekasihnya Sayyidina Muhammad. Amun kita harus berusaha dulu. Amun bubuhannya itu zatiyun. Emang sudah secara zat bubuhannya itu dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Haulah ahlu bait itu Sayyidina Muhammad itu ada ahlu baitku. Ada orang ada cinta lawan ahlu bait. Sebaik-baik orang adalah pastinya cinta lawan keluarganya. Apakah lagi orang yang paling pemurah, orang yang paling baik kayak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada minta bantu ahlu bait dibantu. Namun ada majlis menyakawa hadir dihadiri. Pokoknya cari celah kayak apa supaya aku ambil hati daripada dzurriyyat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulun ketujuh sekarang ketika sahibul bait tak mau nang Habib Faruk di sini. Artinya supaya memancing kasih sayang sering undang ke rumah. Kayak apa kan caranya? Ya. Tapi asal yang pantas lah undang-undang kayak Habib Faruk disediakan tempat. Sekalipun sedikit berharap itu supaya majelis kita itu berkah. Undang bubuhan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis kita itu. Ya Allah, mudah-mudahan hubungan kita kuat dengan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungannya itu paling pintar membalas jasa. Makanya dulu pernah ada seorang ulama datang kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini orang ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Hanifah ada jalan Abu Hanifah, laula Ja'far lahalakan Nu'man. Jakanya kada berkat Ja'far As-Shadiq celaka Nu'man. Ya Abu Hanifah, celaka aku di sini. Tarbiyahnya, akhlaknya bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Ja'far, wahai Ja'far, wahai Sayyidina Ja'far, Datuk Pian pernah berpandir bahwasanya siapa yang cinta lawan ahlu bait maka akan masuk surga. Ujungnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Karena amunnya mencintai ia besutuni wa ya besutuha, maka orang tersebut menggembirakan aku apabila Sayyidah Fatimah itu gembira. Kita tuh menggembirakan hati Sayyidah Fatimah atau menggembirakan hati ahlu bait Nabi Muhammad yang himong tuh Sayyidina Muhammad kayak pada surga mah ada. Itu jadi Ja'far Shadiq. Yang bapang jala orang tadi, wahai Ja'far, amunnya orangnya bina kehantuan, bang kalau kelakuan ya kan ya, bina hantunya kelakuan. Bahnu baik, bahnu kada baik, bahnu orang yang ini, tapi ada cinta lawan apa? Lawan baginda Muhammad, lawan ahlu bait Nabi Muhammad, lawan bubuhan pian. Jadi sidin kata
tetap kena ini dapat syafaat daripada kami, sekalipun kena dimiskinkan Allah Ta'ala kah di dunia, dimiskinkan urusannya tuh kada nyaman, itu kafarat dosanya aja sih. Dalam hatinya tuh ada cinta lawan baginda Muhammad SAW, tapi ini jangan kita itu ahli maksiat aja, kita jadi maksiat aja sudah aja. Asal cinta lawan ahlu bait itu tersalah nama itulah. Jangan nanti itu kita berusaha menjadi orang baik dan kita mencintai orang baik dan kita mencintai ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Ini ambil hiburah daripada itu, daripada yang baiknya aja, yang baiknya jangan. Karena ini tuh diberikan Allah Ta'ala kesusahan, banyak hutang ke apa. Nah itu kena yang kafarah dosanya. Kada wahai Ja'far Shadiq, orangnya sugih, orangnya kada miskin. Naam, tetap ini dapat syafaat kami. Dengan apa gerak? Karena Ja'far Shadiq mungkin ketika ini sakaratul maut nalih. Sakaratul mautnya ngalih. Dengan ini ngalih sakaratul maut itu kafarah dosanya di hari kiamat kena pantas untuk mendapatkan syafaat kami karena ada rasa cintanya kepada kami. Sekalinya wahai Ja'far, orangnya sugih, matinya pindah nyaman benar. Sak itu hilang orangnya nyaman benar. Bapak kayak apa? Di dalam hatinya ada cinta lawan tubuhan ahlu bait Nabi Muhammad. Tetap dari Ja'far Shadiq dikuburkah kena inya dikapit nangkai di mikromos dikapit, tapi kena di hari kiamat ini dapat syafaat kami. Dikubur disiksa dulu, tapi kena di hari kiamat kada disiksa lagi, sudah dapat syafaat daripada keluarga baginda Muhammad SAW. Wahai Ja'far, ini ada anak disiksa dalam kubur. Mahadir Ja'far ini apa ini? Dan akhirnya Ja'far Shadiq sudah nak ini aja, nah itu nah. Pokoknya kayak apapun caranya, apabila ada cinta kepada ahlu baitin Nabi Muhammad, sekalipun ikum kada ridho, sekalipun ikum itu kada himung, tetap mereka akan mendapatkan syafaat kami karena kami ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Untung namanya kita di kampung tuh ada ahlu baitin Nabi Muhammad, sayangi kabulakan hajat saja. Kabulakan hajat saja. Makanya ketika Sidin menyuruh ma'ajar kan Ali benar nolaknya, berharap benar sekali barang seminggu di sini. Tapi mudah-mudahan itu jadi modal keberkahan ilmu dan keberkahan majelis kita berdatang insyaallah. Berkat beliau, berkat kita mengabulkan hajat mereka. Mungkin datuk mereka ketujuh, lalu Allah Ta'ala beri keberkahan di sebuah majelis. Bahkan kada itu aja, kadanya kita aja, orang yang membantu kita pun dibalas Sidin juga. Aku di sini kadang orang mengharapkan bensin yang membawa ke pondok di sini kan, tapi kan ada toko yang membalas dia baginda Muhammad SAW. Di Rabbul Alamin yang membawa dibawakan sini. Itu panggilan nangka itu abas kan, panggilan nangka itu tuh apa namanya tuh sia-sia kada kan. Dari Sayyidina Muhammad, amunnya siapa yang berbuat baik lawan ahlu bait aku dan di dunia ini kata kau membalas, ana ukafiru yaumil qiyamah, aku yang membalasnya kena di hari kiamat. Ada waktu itu jadi kisahkan kebukuhan habaib pada salah Habib Segaf Baharul kisahnya. Jadi justru ada Habib ningali dapat gawian daripada zuriat baginda Muhammad SAW. Ini gimana dapat gawian? Mau gawi kesini kada mau, kada dapat tarus. Akhirnya sering bisi anak, ada bisi bini, ya, kelaparan. Akhirnya apa? Datang ke sebuah toko Pak Haji lah. Pak Haji siapa kan? Misalnya pengarangnya lah. Di toko Pak Haji lah. Muhibbin ahlu bait dari mana Pak Haji ini siapa? Yang berikan haji sudah. Haji ini berjualan apa yang beras sembako dan sembako. Datang Habib tadi ke pedagang tadi. Di pian hakun lah, ulun nukar beras, nukar ini lawan kertas ini aja nah. Kertas sekali tulisannya apa? Di kertas itu tulisannya hutang, hutang yang membayari baginda Muhammad SAW.
Ini ambil aja pian apa yang hendak ambil. Yang harinya orang berdagang tuh orang agak mau tanya di masuk ada paku orang tak tahu kasihan bukan pedagang dia pikir akannya dunia. Tapi yang banyak ada di ilmu ya ternyata kau dunia aja. Hartanya kada digunakan besan membantu Allah. Ini untungnya kalau membantu ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedagang yang untung adalah pedagang yang kau menyisihkan hartanya untuk membantu hamba Allah yang kesusahan. Karena ini sudah diberikan Allah Ta'ala nikmat. Kalinya pedagang aja, tolong yang mau gawe ya juga. Pun pedagang aja. Berataan, harta yang berkah itu ketika harta yang kau digunakan untuk membantu hamba Allah. Apakah lagi ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari. Besoknya ia pulang. Itu juga kertasnya orang pakai duit sebagai kertasnya utang. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidina Muhammad kena yang membayarinya. Lalu nang bini, ngaranya pembinian. Nah ini bisa jadi fitnah pembiniannya, abahnya. Kalau punya didustai sih din sebenarnya. Sabar hari pakai kertas saja, orang pakai duit. Mulai apa nih? Mulai apa nih kadang? Goyah. Iya, aja didustai sih din nih. Malamnya tadi mimpi baginda Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malamnya tadi mimpi baginda Muhammad. Ji, ikam hendak balasan di dunia atau di akhirat? Mau ikam hendak balasan di dunia, aku kabulkan. Mau ikam hendak balasan di akhirat, aku kabulkan. Akhirnya bangun pada buri menangis. Haji tadi menangis. Mendatangi Habib dari Habib ulun tamimpi datu piang ini dan ulun hendak akhirat. Habib ulun beriakan berataan dagangan ini kesepian berataan ini kehimungan domimpi lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira ada pulang tokoh yang lain ya pada mungkin tokoh itu aja habis lalu tidak tahu apa kisahnya anak itu. Habib segera baru ya busutuni ma ya busutuha, menggembirakan aku apabila hatinya gembira dengan menggembirakan. Hati Sayyidah Fatimah, hati baginda, hati baguhan ahlu bait Nabi Muhammad itu gembira ketika hati baginda Muhammad gembira ketika hati baguhan ahlu baitnya gembira. Ayo gembirakan ahlu bait, cari itu kayak apa kak? Kakek belum apa yang diketahui Habib nih? Barang berambut sandal sini enggak? Tapi jangan berambut bapak hancur sandal sidin jangan juga. Undang ke rumah kebiasaannya. Yang ulun lihatilah kebiasaannya yang mau olah kita patuh lawan buhan ahli bait. Sidin itu bisa patuh lawan kita. Undang ke rumah atau hantalan kita. Itu cara yang paling nyaman sudah. Kayak caranya supaya patuh lawan Habib Faruk ya misal. Kayak supaya patuh lawan Habib Ibrahim cara lain ada juga bang, nyaman aja bang. Tapi yang paling nyaman itu kebiasaannya bawa ke rumah, di rumah sih kan upian duluan. Ini saya baru bayar gimana? Jadi buka Tuhan. Oh terima kasih. Pasti gitu ya, himung sih terima kasih lah kamu duluan. Pokoknya keker kayak apa caranya supaya membahagiakan hati baginda, hati ahlu bait Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad itu kada sekadar perbuatan kita kepada ahli bait, tapi perkataan itu dihisap oleh Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab itu disebutkan ada seorang mufti di kota Irak. Mufti di kota Irak ini ketika itu ada seorang syarifah yang mana lakinya ini meninggal dunia. Ada di sini 3 beting anak, 3 ekor anaknya. Lalu karena ada dapat gawian, akhirnya datang kepada mufti minta supaya dapat bagian daripada hendak memberi makan anak yang 3 tadi. Datang kepada mufti, wahai mufti, ulun syarifah, kesalahan daripada mufti ini maka ini mana buktinya? Perkataan mana buktinya pian ahlu bait Nabi Muhammad? Akhirnya sakit hatinya. Mungkin saat itu kada ada Rabita Alawiyah, mungkin kada ada ya kalau lah Rabita Alawiyah yang berpaspor lah ini paspor Rabita Alawiyah. Udah akhirnya ini keluar. Kada kau ulunna membuktikan, mungkin entah kenapa ketika itu kada kau membuktikan, kada tahu.
Yang jelas ini menyambat bahwasanya akunnya adalah syarifah. Akhirnya mendatangi pendeta. Nanti ini orang alim berilmu, ilmunya yang dibawa adalah ilmu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mulia dengan berkat Sayyidina Muhammad, ini dimuliakan orang dengan berkat Sayyidina Muhammad. Ya. Lalu datang pada orang Yahudi, minta makan. Oh ini disiapkannya tempat yang bagus benar, dan dijamunya biar makan anak-anaknya. Jangan sampai terpalinglah kita orang Muslim itu. Nah, kita orang Muslim lebih pantas untuk menyembuhkan, untuk menampakkan akhlak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dari orang lain. Maksud orang lain itu orang yang kada beriman lawan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih aula, kita lebih utama untuk menggambarkan kehebatan akhlak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malamnya termimpi mufti tadi, termimpi baginda Muhammad ketika itu lawan umat sidin. Umat sidin dapat rumah bagus benar dalam surga. Ya Rasulullah, ini rumah gasan siapa? Gasan umat aku jadi baginda Muhammad. Kenapa ulun kada dapat? Mana buktinya ikam umat aku? Ya, apa tiwas? Mana buktinya ikam umat aku di sini? Oh ya Rasulullah, ulun umat pian. Iya, jujur ikam umat aku, tapi ikam pernah menyambat. Nah, ikam semalam ada keturunan aku daripada syarifah. Hendak minta tolong. Kenapa jadi ikam sambat? Mana buktinya ikam ahlu baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku minta ikam mana buktinya ikam? Mana buktinya ikam bahwa ikam itu adalah umat aku? Bukti akan ikam tuh kan cinta kalau ahlu bait aku jadi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bangun guring menangis. Akhirnya dicari sekalinya di rumahnya Yahud. Wahai Yahud, pada dikisahkan ngarannya lah. Wahai Yahudi, ya sudah aku mengambilnya syarifah di lawan anak-anaknya. Aku hendak membantunya, sudah aku ada hendak di sini. Kenapa? Karena aku melihat tempat yang mereka melihat di dalam mimpi tadi. Dan aku saat ini bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan berkat cintanya kepada ahlu bait, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada Yahudi tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kayak apa kadang dapat hidayah, amunnya hati baginda Muhammad senang, hendak keberkahan, cari kayak apa cara supaya hati baginda Muhammad senang, hendak bermanfaat ilmu, ulah Sayyidina Muhammad itu senang. Salah satunya ulah beliau senang, ya besutuni ma ya besutuha, menggembirakan akan aku ma ya besutuha, apa yang menggembirakan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Fa innal ansaba, bahwasanya nasab tanqatu yaumal qiyamah, terputus hari kiamat, ghaira nasabi wa sababi wa sihri, selain daripada keturunan dan keluarga aku jadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus juga rasa cinta kita kepada ahlu bait Nabi Muhammad terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sampai ini kita itu kadang mungkin mencintai sesuatu apabila bertolak belakang dengan apa yang kita ketujui. Dan kita tuh kadang ketuju orang yang minta-minta, terkadang pada ketuju tuh orang yang minta-minta karena kita pekerja keras, karena kita ini ketuju kerja keras, mandiri ini, lalu kita datang buat habaib minta-minta lawan kita. Nah itu cobaan tuh, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abunya kada hendak memberi juga, sebutin pesan, jangan sampai menghina. Jangan sampai menghina, apalagi hati kita mual. Kayak bilang itu lihat Nabi Muhammad. Jangan. Kalau pinainya memang memerlukan, kalau pinainya emang bujur-bujur membutuhkan pertolongan lawan kita, kayak kita lawan datunya kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita minta syafaat datunya. Ini gara-gara kita ada menolongi, gara-gara kita seutuhan. Dari berapakah misalnya semampu kita aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad melalui ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama,
Terkadang kita itu dicoba oleh Allah yang bertolak belakang lawan kita nih, karena ketujuh lawan akhlak. Sebenarnya kita ada ketujuh lawan orang maka ini, lalu Allah Ta'ala gambarkan itu di hadapan kita melalui ahlu bait Nabi Muhammad supaya menguji cinta wujud, karena kita lawan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya sudah orangnya baik, orangnya mengajari kita, orangnya murah senyum, orangnya baik benar, itu wajar kita cinta lawan dia. Namun kadang ketujuh juga terlalu benar. Misalnya kayak Habib kita, kayak Habib Ibrahim, orangnya baik, senyum. Hakun aja hadir di majelis, tinggal orang-orangnya aja lagi kada hakun ke majelis. Kada tahu berniat, ya Allah, ulun mendatangi majelis ahlu bait Nabi Muhammad, ya Allah berikan ulun syafaat datunya Sayyidina Muhammad. Berikan ulun berkumpul lawan bubuhannya di dunia, di majlis, ya Allah kumpulkan majlis mereka dengan baginda Muhammad juga kami di akhirat. Maka itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati lawan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kada baik bubuhan ahlu bait jangan diumpati. Amun kau menagur tagur, amunnya kada kawa pada bisa menabur bertambah masalah, berdiam, doakan jangan sampai menghina. Ingat kan? Amunnya melihat daripada akhlak akhlak ahlu bait Nabi Muhammad itu kada bagus, itu lain gambaran datunya kada, itu emang dari inya, tapi ingatkan inya itu berdarah daging Nabi Muhammad. Amun kita kau menagur tagur, amunnya kada kawa karena ada fitnah lalu macam-macam apa-apa kan kena kada kawa badiam, jangan sampai menghina, doakan mudahan ini baik, gitu aja. Amunnya baik, orangnya alim, orangnya akhlaknya baik, akhlaknya bersama, akhlaknya kayak baginda Muhammad, itu umpati sayangi. Itu akhlaknya bukan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak bubuhan ahlu bait Nabi Muhammad yang patut kita puji, yang patut kita umpati, yaitu sifat pemurah dan sifat tawadhu'nya luar biasa. Jadi dulu ada orang pembisnis, ini ancak undangan dari Habib Umar pun ancak di dalam kitab disebutkan di Syiah atau disebutkan di manakib itu disebutkan. Jadi ada orang ini ahli dunia, pembisnis, umpat sembahyang di sebuah masjid. Sekalinya keingatan pian, bapak aku tadi ada membawa 1.000 dinar ajarnya. Kemana? Imbah keluar dari masjid, bah haji nih siapa mengambil nih di masjid nih? Di masjid ini siapa mengambil nih? Datang pulang ke masjid, sekalinya tinggal seikung orang sembahyang. Wow, ini pasti ini sudah yang malingnya jadi. Mau pura-pura sembahyang pulang, pura-pura sembahyang pulang. Karena ada abut, akhirnya yang orang tadi itu bercepat sedikit sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah. Jujur aja nah, aku kehilangan duit 1.000 dinar. Aku kehilangan, harganya kalau menyambat. Aku kehilangan duit, pasti ikam yang mengambil. Oh ini pun minta maaf, ulun salah. Minta maaf, ulun salah. Nah makanya, tapi ulun hakun aja mengganti, tapi syaratnya sebutin jangan dipadahkan orang. Dia atau itu mengaku aja maling, dasar maling juga. Ini bahasa ulun aja lah, supaya sedikit kisahnya. Udah, ayo kita ke rumah. Untung ikam, jangannya aku padahkan orang ditatak tangan. Nah itu tuh kisahnya. Ada lagi ulun salah, ulun minta ampun, minta maaf. Ayo kita ke rumah. Berapa gram yang kehilangan? 1.000 dinar itu banyak. Ini bisa 100 juta sopo. 1.000. Ya paling gak ya seituan lah. Banyak lah pokoknya 100 dinar. Dinar itu kan emas. 1.000 mendingnya 100 dinar. Udah akhirnya mengambil duit sidin ke mana, ke rumah. Nah ini duit dia tuh kayak itu tuh. Nah dibelikan mohon ampunnya. Udah boleh ke rumah, masih sangkal aja deh orang tadi. Boleh ke rumah salah yang bini, oh abahnya ikam dari ke masjid ini, nah duit 1.000 dinar tinggal.
bocoran ini dah duit jatuh tingkat dah ketika tancap undang kalau dah Habib Umar ini duit 1.000 dinar lah ya pian tadi kau masih kan ingat membawa ini pun duit 1.000 dinar apa ini yang kau ambil orang tadi maka sudah kau caci maki orangnya ini mana ikat ke siapa nih mana memberi aku malah ini akhirnya ini kada tahu siapa yang sembahyang itu yang sembahyang itu yang kada tahu akhirnya dicarinya di parah-parah masjid situ bertakun biar tahukah ada orang yang ulun debat semalam rumahnya di mana rumahnya di situ siapa gerak sidin ini sidin ini adalah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Ali bin Sayyidina Muhammad SAW orang yang setiap harinya sembahyang 1.000 rakaat Ali Zainal Abidin al-Abbad sajjad sujud banyak kepada Allah Astaghfirullahaladzim Ahlu Bait Nabi Muhammad kayak apa ini mana rumah sidin nak memberi ke kalian 1.000 dinar tadi nak minta ampun minta maaf maka sudah tercaci maki nyambut orang maling macam-macam sudah kayak apa ini takutan ketulahan non Ahlu Bait Nabi Muhammad SAW akhirnya datang wahai Ali Zainal Abidin ulun kada tahu ulun pian ulun minta ampun minta maaf Nabi pian 1.000 dinar dan di sini itu raja kikam 1.000 dinar itu raja kikam sudah kami Ahlu Bait ketika memberi ketika sudah memberi tak mungkin lagi kami itu kembalikan oleh kami itu sudah raja kikam sudah di sini kayak Ahlu Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak daripada Ahlu Bait Nabi Muhammad itu kan mana kita nyawannya mau nuduh-nuduh benda kelahiran tau ini kata tinggi ulun salah ulun ini kenapa gerak man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah sidin ini tahu Ali Zainal Abidin ini orangnya alim sidin kada hendak inya sopan lalu ditutupi aibnya inya kada tahu inya salah sangka lawan aku sidin inya ini salah sangka menyangka aku ini mana ini amun aku kena menyanok orangnya tak ulang aku lawan sidin tutupi aibnya man satara musliman kaya pa akhlak Ahlu Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi menutupi keaiban orang bahkan kada itu aja yang mencaci maki sidin yang menyambat sidin maling balik sidin duit 1.000 dinar ambil dah di sidin kayak apa lagi mana itu nanti ini no pantas diumpati daripada Ahlu Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mislu Zainal Abidin apa kurang banyak itu Qabnahuma ya Allah sehari Sayyidina Muhammad Ahlu Bait Nabi itu seperti seperti bintang yang di langit amanul ard mereka itu adalah keamanan yang ada di muka bumi ya Allah mudah-mudahan dengan berkat dzurriyyat baginda Muhammad mudah-mudahan kita disayangi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang riwayatnya hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, banyak dikumpulkan riwayat-riwayat siapa yang membenci Ahlu Bait Nabi Muhammad bahwa fitnah maka ini di dalam api neraka. Jangan sampai kalau ini ada Habib Kribo misalnya Habib Kribo jangan lalu ini emang bujur sanadnya nasabnya kepada baginda Muhammad lalu ini ada misalnya kesalah atau apa lalu kita ada petunjuk jangan umpat-umpatan. Ya ada yang menambulinya karena Habib keriting kan misalnya Habib apa pula macam-macam Habib-habibnya asal bujur Habib jelas asal bujur Habib dan emang nasabnya bersambung kepada baginda Muhammad. Nah kayak apakah kadusa umpat-umpatan amunnya kesalah kita doakan ya Allah mudahan dapat hidayah. Hidayah siapa hidayah? Hidayahnya mana aja tinggal mendatang hidayahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan umpat-umpatan lah kayak apa aja yang halus kan Habibnya ahli maksiat atau kayak apa. Jangan sampai kita benci lawan Ahlu Bait Nabi Muhammad. Jangan itu aja sebutin nama satu orang kayak apa aja Habibnya. Jangan kita benci lawan para habaib
jangan kita benci lawan dzurriyyatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajari anak-anak kita kayak apa caranya mendidik bubuhannya cinta lawan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lagi halus datangi bubuhan habaib, minta berkah dari bubuhan habaib itu, supaya kita jangan terkikis. Ya, setiap zaman ini kena banyak kena ujung-ujungnya menyambati habaib, berapa tujuh lagi orang habaib sama aja ya. Yang penting bertakwa di sisi Allah, ibu aja. Tapi hati kita tuh jangan sampai hilang rasa mahabbah kita kepada ahli bait Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdatang bahagia dunia akhirat, mudah-mudahan hajat kita kabul berdatangan, dan mudah-mudahan kita orang yang celaka bukan orang yang rancak terkumpul lawan bebuhan ahli bait Nabi Muhammad. Inya tuh rancak terkumpul kalau lah lawan bebuhan ahli bait Nabi Muhammad, rancak terkumpul. Tapi inya itu celakanya apa? Celakanya kada diberikan adab kepada ahli bait Nabi Muhammad. Rancak aja bang terdapat bebuhan habaib, berkumpul, bermainan, bergegayaan. Tapi ketika bukan itu, tapi kecelakaannya itu di mana kecelakaannya? Ketika kita kada diberi adab kepada bebuhan ahlu bait Nabi, Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala kasih sayang yang mana kasih sayang tersebut membawa kita kepada kesempurnaan iman kita berdatangan insyaallah, mati dalam keadaan beriman insyaallah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan hajat kita kabul dunia dan akhirat. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia dengan ahlu bait Engkau, dengan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan Engkau haramkan ya Allah yang hadir, yang ketujuh hadir majlis mereka, ya. Dan ketujuh lawan majlis yang berhubung lawan ahlu bait Nabi Muhammad. Di mana aja majlis nana? Mulai majlis ulum kira-kira mungkin ada 14 atau majlis berdataan itu lain akun kita, itu akun perguruan kita Habib Umar bin Muhammad Musanad bin Habib. Siapa yang berkhidmah di majlis hakikatnya berkhidmah lawan Habib Umar bin Muhammad Musanad bin Habib. Pada lawas kita didatangi sidita menyebujurnya berkhidmah. Berkhidmah lawan Sayyidul Rahman itu ada apa-apanya. Tapi yang berkhidmah lawan perguruan, sama-sama kita berkhidmah lawan perguruan. Mungkin kita ada berdapat lawan Habib Umar, ya. Tapi kita berkhidmah. Ini sudah dalam payung beliau. Majlis nangka ini insyaallah mudah-mudahan sahibul bait inilah dikumpulkan oleh perguruan ahli bait Nabi Muhammad. Ya. Majlis Sayyidina Muhammad, Majlis Nurul Mustafa, Majlis Al-Fiqhuddin, Majlis Al-Sadiqin, Majlis Al-Ikhlas, Majlis Al-Nur, Majlis Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Majlis Miftahul Jannah, Majlis Al-Qamar, Majlis Al-Hudur, Majlis Al-Kawthar. Berataan itu nisbahnya kepada Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Habib, ataupun yang ada di Malabahan. Siapa yang berkhidmah, siapa yang berjuang, hakikatnya berkhidmat lawan beliau. InsyaAllah datang di sini kita. InsyaAllah tersyafaat sini nanti kita berdataan. Wa ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shalawatun nabiyana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.